Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan kita boleh ada lagi di tempat ini untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Sebab itu waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena kita percaya Dia ada di tempat ini, Dia akan memulihkan setiap kehidupan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya, inilah kami di hadapan Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan. Inilah kami umat-umat-Mu, kami datang padamu, kami rindu beribadah kepada Engkau. Berkatilah ibadah kami Tuhan, biar kami semua yang datang, kami boleh menikmati lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, memulihkan setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih, biar semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melayangkan ibadah kami ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita terus menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Dia baik, Dia luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, Kau Bapa yang mengasihiku, Dialah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kita berdiri semua. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan
yang setia. Kita percaya apapun keadaan kita, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam pergumulan, ada sobat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada satu sobat setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah penghiburan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kehidupan kita. Ketika kita jatuh, ketika kita ada dalam pergumulan, tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya.
teruskan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita berdiri semua, haleluya. Tangannya Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya Tuhan, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Tangannya, haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena berkat Tuhan, itu semua karena topangan tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Saudara, satu ketika Raja Hizkia jatuh sakit, dia dan tidak kunjung sembuh penyakitnya. Di tengah-tengah pergumulannya ini, di tengah-tengah kerinduannya untuk sembuh, di tengah-tengah usahanya untuk sembuh dari penyakit, tiba-tiba datanglah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Hai Hizkia, hidupmu tidak akan lama lagi. Penyakitmu itu tidak akan sembuh, karena dengan penyakitmu itu engkau akan mati. Pada saat Raja Hizkia mendengar akan hal ini, tentu ada rasa terkejut. Karena saat itu ternyata Raja Hizkia ini belum siap, ya, belum siap dipanggil Tuhan, belum siap saudara menghadap Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu yang banyak kepada Raja Hizkia, dan saatnya Tuhan akan panggil dia melalui penyakit itu. Saudara, ternyata Raja Hizkia belum siap. Waktu-waktu yang Tuhan berikan kepadanya sebelum dia sakit, dia tidak mempersiapkan dirinya untuk
satu waktu menghadap Tuhan dia sudah siap. Ternyata masih banyak yang kurang, masih banyak yang harus dia buat, masih banyak yang harus dia kerjakan dalam hidupnya, sehingga dia meminta waktu lagi kepada Tuhan. Ya, dia bermohon supaya dia masih diperpanjang hidupnya, saudaraku. Saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Amin, saudara. Pergunakanlah waktu yang ada, gunakanlah kesempatan yang ada. Karena apa? Kesempatan kita hidup dalam dunia ini ada batasnya. Hidup kita dalam dunia ini tidak kekal. Usia kita ada batasnya, saudara, dalam dunia ini. Jangan kira kita hidup di dunia ini selamanya. Tidak, saudara. Pernahkah kita berpikir dan merenungkan satu ketika, satu saat Tuhan memanggil kita? Siapkah kita ketika Tuhan memanggil kita, saudara? Raja Hizkia ternyata belum siap ketika Tuhan mau memanggil dia, saudara. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan, dia memalingkan wajahnya ke dinding, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia meratap, dia menangis, dia memohon belas kasih Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Dan Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, berbalik kembali kepada Raja Hizkia dan katakan, aku telah mendengar doamu dan air matamu, dan aku akan memperpanjang lagi usiamu 15 tahun. Aku akan memberikan kesempatan kepadamu untuk hidup 15 tahun lagi. Oh, saudara, doa Raja Hizkia ternyata mampu melembutkan hati Tuhan, membukakan hati Tuhan untuk masih memberi waktu, untuk masih memberikan kesempatan bagi Raja Hizkia untuk mempersiapkan dirinya lebih baik lagi, ya, mempersiapkan dirinya lebih baik lagi, supaya dia siap ketika Tuhan memanggil. Dan kita tahu bersama, selama 15 tahun waktu yang Tuhan berikan kepada Raja Hizkia ini, ada banyak yang dia buat, ada banyak yang dia kerjakan bagi orang-orang Israel, bagi bangsa Israel. Ada banyak yang dia buat, ada banyak yang dia kerjakan, ada banyak karya-karyanya selama 15 tahun lagi. Dan tentunya selama 15 tahun itu dia sudah mempersiapkan dirinya, ya. Saudara, hidup itu adalah kesempatan, ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa hidup itu adalah kesempatan. Tergantung bagaimana kita mempergunakan kesempatan itu. Apakah kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk mencari kesenangan dunia, untuk mencari kemuliaan dunia, atau kesempatan yang Tuhan beri kita pergunakan untuk mencari Tuhan, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kehendak Tuhan, saudaraku sekalian, ya. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Momentum yang Tuhan berikan, waktu-waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam diri kita tidak akan kembali untuk kedua kalinya, saudaraku sekalian. Sehingga saya mau katakan, kalau ada kesempatan berbuat baik, berbuat baik. Kalau ada kesempatan melakukan sesuatu yang menyenangkan orang lain, lakukan. Kalau ada kesempatan, saudaraku, Tuhan beri untuk kita mencari Tuhan, menyenangkan Tuhan, lakukan. Jangan sia-siakan kesempatannya. Banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Sudah saya punya sebuah kesaksian, ya. Beberapa hari yang lalu, habis saya dari
antar anak saya les keyboard di Cinere, dan pas kita pulang ada seorang jemaat yang telepon supaya mampir dulu di rumah, mampir dulu di tempatnya. Dan kita pulang, kita mampir di rumah jemaat, ngobrol-ngobrol, kita minta pulang, dia kasih berkat. Saya bilang sama anak saya, yuk kita sebelum ke rumah kita cari martabak dulu. Kita pergi ke tempat penjualan martabak. Sesampainya di situ, tidak jauh dari situ, saya lihat ada seorang bapak-bapak yang berjualan balon, ya. Balonnya saya lihat masih banyak. Saya lihat bapak ini wajahnya begitu kusut, wajahnya murung, nggak ada senyum sedikit. Walaupun saya sudah melihat bapak, saya kasih senyum, tapi kok bapak itu tetap murung, nggak ada senyumnya. Sambil saya pesan martabak, saya pikir-pikir, bapak itu sudah malam begini masih nongkrong di sini ya. Kenapa belum pulang? Saya lihat memang balonnya yang dia jual itu masih banyak. Saya pikir-pikir kalau balon itu sudah ada yang laku paling 1-2 biji. Nah kalau 1-2 balon, berapa untungnya dari 1 balon itu? Berapa uang yang dia akan bawa ke rumah? Kalau sedangkan di rumah sudah ada istri anak yang menunggu dia. Saya pikir-pikir sambil nunggu martabak selesai. Kasihan bapak itu. Akhirnya saya ambil envelope yang dikasih jemaat tadi, saya buka, saya lihat ada beberapa lembar. Saya ambil 1 lembar, saya hampiri bapak itu, saya kasih. Saya katakan, Pak, ada rezeki sedikit. Baru wajahnya ada senyum, saudara. Yang tadinya saya lihat, walaupun saya memberi senyum, dia sulit untuk tersenyum. Tapi ketika saya kasih sedikit berkat, dia bisa tersenyum. Saudara, pulang rumah dalam hati saya sangat bersyukur. Saya digerakkan oleh Tuhan, dan saya tidak mengeraskan hati saya bisa. Jadi momentum itu saya tahu tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Saya bisa berbuat baik. Jadi saudaraku sekalian, kalaupun di dalam hidup kita ada kesempatan, ya, ada peluang untuk berbuat baiklah, karena itu tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Demikian juga saudara, kita mencari Tuhan, ya. Pagi hari ini saya akan berbicara khususnya bagaimana kita mempergunakan kesempatan untuk mencari Tuhan, ya. Jangan kita hanya mencari kesenangan-kesenangan diri kita, kesenangan-kesenangan duniawi. Kita lupa untuk mencari Tuhan, saudara, ya. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat 7 di sana dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, ya. Hendaklah orang fasik meninggalkan jalannya, datang kepada Tuhan. Ada waktunya, ada saatnya kita tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan. Ada waktunya, ada saatnya kita tidak ada kesempatan untuk mencari Tuhan. Dalam kitab Amos, ya, dikatakan waktu akan datang di mana orang akan mengembara, ya, untuk mencari firman Tuhan. Mereka akan menjelajah samudra, ya, dari utara sampai ke timur, tapi tidak akan mendapatkan lagi firman Tuhan. Ya, Amos pasal 8. Saudara lihat di sana, waktu akan datang, ya. Tuhan akan mengirim kelaparan, bukan kelaparan akan makanan. Tuhan akan mengirim kehausan, bukan kehausan akan minuman, tetapi
kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Tapi saat itu kesempatan sudah tertutup, saudara. Pintu kemurahan Allah sudah tertutup. Sebab itu selama ada kesempatan, selama Tuhan masih memberi kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu, saudara. Amin, saudara. Jangan sia-siakan kesempatanmu. Jangan sia-siakan waktumu. Waktu adalah anugerah. Kesempatan adalah anugerah. Pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Kita cari Tuhan, tidak sia-sia. Ya. Firman Tuhan bilang, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah kerajaan Allah, carilah Tuhan. Kenapa kita mengutamakan Tuhan? Kenapa kita mencari Tuhan, saudara? Saya mau katakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita, bagaimana kita bisa beraktivitas, bekerja, mencari sesuatu, ya, yang bisa kita makan, yang bisa kita pakai. Begitu banyak orang sibuk mencari makan dan pakai. Begitu banyak orang terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia dan melupakan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Padahal waktu yang Tuhan berikan tidak akan selamanya. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan tidak kekal dalam hidup kita. Manusia di dunia tidak kekal, ya. Saya nggak tahu berapa lama lagi saya hidup di dalam dunia. Saudara pun nggak tahu berapa lama lagi saudara hidup dalam dunia. Ya. Kalau Raja Hizkia, Tuhan berikan kesempatan 15 tahun lagi. Kalau saya dan saudara kira-kira berapa tahun lagi Tuhan berikan kesempatan untuk hidup dalam dunia? Nggak ada yang tahu, kan? Nggak ada yang bisa memprediksi kapan dia akan berakhir hidupnya, kapan dia akan menghadap Tuhan, saudara. Saudara, ada batas waktu. Mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, atau mungkin beberapa hari lagi. Tidak ada yang tahu, saudara, ya. Ada yang sehat-sehat, tiba-tiba sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, ya. Teman saya, hamba Tuhan di daerah Bekasi sana, habis bikin pesta anaknya, dia jatuh sakit dan menghadap Tuhan. Gak ada yang tahu kapan saudara kita dipanggil Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bisa memanggil kita. Dan apakah kita sudah siap? Saudaraku sekalian, ya. Raja Hizkia tadi ternyata dia belum siap, saudara. Untung Tuhan masih memberikan kemurahan kepadanya, sehingga dia masih bisa mempersiapkan diri. Nah, saudara, kalau kita masih hidup, kalau kita masih bernafas, ini adalah kemurahan Tuhan. Inilah adalah waktu-waktu anugerah bagi saya dan saudara. Itu sebabnya jangan salah mempergunakan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita pakai kesempatan ini untuk mencari Tuhan, untuk cari Tuhan, ya. Saudara, kalau kita mencari Tuhan, ada banyak yang kita dapatkan, saudara, ya. Ada banyak hal yang indah, ya. Pertama hal yang kita dapatkan ketika kita cari Tuhan adalah keselamatan atau kehidupan yang kekal. Sebab firman Tuhan katakan bahwa di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan, hanya melalui nama Yesus. Ya, hanya melalui nama Yesus. Sebab itu saudara, tidak sia-sia kalau kita mau cari Yesus, kita cari Tuhan. Karena di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada hidup yang kekal. Dunia tidak bisa memberikan kekekalan bagi saya dan saudara. Harta, emas, dan perak tidak bisa memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Pangkat, jabatan tidak memberikan jaminan bagi saya dan saudara untuk hidup yang kekal. Hanya Yesus yang mampu memberikan jaminan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Saudaranya. Sebab itu mari kita cari Tuhan. Cari Tuhan berarti kita mencari keselamatan, mencari hidup yang kekal. Cari Tuhan, saudara ya. Kita ada kedamaian, kita ada sukacita. Firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, wah, luar biasa ya. Ini jaminan-jaminan kalau kita mencari Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan. Ada keselamatan, ada ketenangan, saudara ya. Ada satu kebahagiaan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita mau mencari Tuhan. Saudaraku, Raja Uzia dikatakan dia mencari Tuhan selama Imam Zakaria, dan Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Apa yang dia buat berhasil selama ia mencari Tuhan. Apa yang dia buat berhasil, saudaraku ya. Tuhan menjamin anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab itu mari saudaraku, saya mau mengajak kita untuk mencari Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, mari kita mau mencari Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan semua persoalanmu. Raja Hizkia pada waktu dia mendengar satu firman Tuhan dari Nabi Yesaya, engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati. Ini saya percaya memberikan tekanan mental yang luar biasa dalam hidupnya. Ini sebuah masalah yang berat dalam dirinya. Namun kita lihat, bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika dia berdoa dengan tangisan kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doanya. Dan Tuhan menjawab dia, saudaraku sekalian. Saudara, Raja Hizkia sama kayak saya dan saudara adalah manusia biasa. Tetapi dia sudah punya iman dan kesungguhan berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan melepaskan dia dari masalah yang berat. Saya percaya persoalan, problema apapun, seberat apapun tekanan yang datang dalam hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kita akan terlepas dari persoalan kita. Amin, saudara. Mari saudara yang punya pergumulan, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan datang dengan setengah-setengah kepada Tuhan ya. Jangan datang dengan kekhawatiran kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu. Kalau Tuhan boleh menyelesaikan masalah Hizkia, Raja Hizkia, saya percaya Tuhan mampu menyelesaikan masalah kita. Tuhan bisa menolong orang lain, Tuhan bisa menolong saya, Tuhan bisa menolong saudara. Asal kita punya iman, asal kita mau berdoa, asal kita mau berseru, asal kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Mari kita menyanyikan sama-sama satu pujian. Kita mau bersyukur kepada Tuhan
untuk segala kesempatan, segala waktu yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan atau waktu bagi kita, saya katakan ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Sebab itu mari kita pergunakan waktu yang ada, pergunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita nyanyikan sama-sama satu pujian yang sungguh-sungguh saya serahkan kepada Ibu Bapa. Melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita berdiri semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami mempergunakan waktu yang Tuhan beri dalam hidup kami untuk kami menyenangkan akan hati Tuhan, untuk kami selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, bahwa kami terus mau dekat dengan Tuhan. Biar kesempatan anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami tidak lewat begitu saja, tetapi kami boleh mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Biar hidup kami menyenangkan akan hati Tuhan, bahwa terus kami mendekatkan diri kepada Tuhan, mempersiapkan diri kami di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Kami tahu Tuhan bahwa sungguh Engkau tidak lama lagi akan datang. Biar kami umat-umat Tuhan boleh mempersiapkan diri kami untuk selalu mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh mengalami keselamatan, boleh mengalami kelepasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan menikmati surga yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Ajar kami tetap taat dan setia kepada perintah Tuhan, biar janji Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Tanamkan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh, oh Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Semakin setia dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Berkati terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapan kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian.
jam 8:30 dan hari Jumat ada doa puasa di Pastori jam 2:30 sampai jam 4. Nah, itu saja yang menjadi pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya minta sekalian untuk berdiri, kita angkat pujian Ebenezer dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sampai di sini Engkau sudah menolong kami Tuhan. Kami sangat menikmati hadirat-Mu. Kami sangat menikmati jamahan-Mu. Pulihkan hati kami, pulihkan segenap jiwa kami ya Yesus Tuhan. Biarlah Engkau mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Engkau mampukan kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemenangan. Engkau Tuhan kami, pengharapan hidup kami. Berkati kami semua, berkati umat-Mu. Semua jemaat yang datang Engkau berkati. Mereka pun yang tidak datang Engkau jamah, supaya minggu yang akan datang boleh kembali bersama-sama beribadah, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tuhan jawaban bagi semua umat-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Tuhan memberkati persekutuan kami, Tuhan memberkati komunitas kami. Tuhan mengembangkan persekutuan untuk kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Biarlah bertambah-tambah Tuhan kerinduan umat-Mu akan Engkau, kesukaan umat-Mu akan Engkau Tuhan. Biar semua jemaat boleh mencari Engkau dengan tekun Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati lingkungan kami, tetangga kami Engkau berkati, Engkau menjamah Tuhan. Bangsa dan negara kami Engkau berkati, pulihkan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini, sertai kami, tibakan kami di rumah dengan segala selamat. Terima kasih Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah aktivitas-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah bangsa dan negara ini, diberkatilah gereja ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.